Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NPM 1912-4754. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Corak Tafsir, yang berisi pengertian corak tafsir dan sejarah perkembangan corak tafsir. Baiklah, bisa didengar nanti oleh teman-teman sekalian. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian corak tafsir terlebih dahulu. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, corak mempunyai beberapa makna. Di antaranya, corak berarti bunga atau gambar yang berwarna-warni, seperti pada kain tenunan, anyaman, juga bermakna berjenis-jenis warna pada warna dasar, seperti sifat, paham, macam bentuk tertentu. Kata corak dalam literatur sejarah tafsir biasanya digunakan sebagai terjemahan dari kata alaun, yang dalam bahasa Arab itu berarti warna. Sedangkan kata tafsir merupakan masdar dari kata fassara yufassirun tafsiran, yang dalam Kamus Al-Munawwir bermakna tafsiran, interpretasi, penjelasan, atau komentar. Arti kata tafsir itu sendiri menurut bahasa lughah Arab adalah al-idhahah at-tabyin, yang artinya menjelaskan dan menerangkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa corak tafsir diartikan sebagai kecenderungan, keahlian, atau spesifikasi yang dimiliki oleh seorang mufasir. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh pendidikan, lingkungan, maupun akidahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan corak tafsir. Pada periode pertama ini terbagi menjadi 3, yaitu penafsiran pada masa Rasulullah SAW, yang kedua penafsiran pada masa sahabat, dan yang ketiga penafsiran pada masa tabi'in. Jadi penafsiran pada masa Rasulullah SAW, Rasul berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, di mana menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Kalau pada masa Rasulullah SAW, para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in di kota-kota tersebut. Seperti pertama, Sa'id bin Zubair, Mujtahid bin Jabar di Mekah, yang ketika itu berguru kepada Ibnu Abbas. Nah, yang kedua, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam yang di Madinah, ketika itu berguru kepada Ubay bin Ka'ab. Dan yang ketiga, Al-Hasan Al-Basri, Amir Sya'bi yang di Irak, yang ketika itu juga berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini pembahasan yang ketiga mengenai periode kedua pada tahun 150 Hijriah. Periode kedua ini berakhir pada masa tabi'in. Pada periode kedua ini, hadis-hadis telah beredar sedemikian pesatnya, dan bermunculanlah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial semakin menonjol dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Pada mulanya, usaha penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta
arti-arti yang dikandung oleh satu kosakata. Sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal atau ijtihad dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sehingga bermunculanlah berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya. Keberagaman corak penafsiran ini merupakan hal positif yang menunjukkan akan kekayaan khazanah pemikiran umat Islam yang digali dari Al-Quran. Ini artinya Al-Quran telah memberikan andil yang cukup besar dan merestui bagi tumbuh suburnya pluralitas dalam penafsiran itu sendiri. Macam-macam corak yang dikenal selama ini itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, corak sastra bahasa. Yang kedua, corak filsafat dan teologi. Yang ketiga, corak penafsiran ilmiah. Dan yang keempat, corak fikih atau hukum. Yang kelima, corak tasawuf. Dan yang keenam, corak sastra kebudayaan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dan sejarah perkembangan corak tafsir. Thanks for watching. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.